Hiperbilirubinemia disebabkan oleh peningkatan produksi bilirubin karena tingginya jumlah sel darah merah, di mana sel darah merah mengalami pemecahan sel yang lebih cepat. Selain ini, hiperbilirubinemia juga dapat disebabkan karena penurunan uptake dalam hati, penurunan konsumsi oleh hati, dan peningkatan sirkulasi enterohepatik. Kejadian ikterik atau bilirubinemia pada bayi baru lahir disebabkan oleh disfungsi hati pada bayi baru lahir sehingga organ hati pada bayi tidak dapat berfungsi maksimal dalam melarutkan bilirubin ke dalam air yang selanjutnya disalurkan ke empedu dan diekskresikan ke dalam usus menjadi urobilinogen. Menurut Nelson, secara garis besar penyebab ikterus atau hiperbilirubinemia pada neonatus dapat dibagi menjadi 1. Produksi bilirubin yang berlebihan, 2. Gangguan dalam proses uptake dan konsumsi hepar, 3. Gangguan transportasi bilirubin, keempat, gangguan dalam ekskresi. Udah, Bu. Baik. Oke, kita sudah bahas. Mengulang lagi, suara saya kedengeran nggak? Jadi saya ngomong ternyata nggak kedengeran. Kedengeran, Bu. Ya, Kedengeran, Bu. kita udah bahas ya. Untuk kita sudah ngulang lagi tentang BBLR dan hiperbilirubin. Kita sama-sama lihat lagi tentang BBLR. Jadi BBLR itu adalah berat bayi lahir rendah. Berapa dikatakan rendah itu? Rendah ketika bayi lahir dengan beratnya kurang dari 2.500 gram ya. Meskipun kalau di rumah sakit berat badan lahir 2.500 itu pasti dikatakan cukup, karena berat badan yang ideal atau yang bagus itu saat lahir adalah 3 kilo ya paling enggak ya. Meskipun rentangnya bayi normal itu lahir 2.500 sampai 4.000 gram, tapi masih dikatakan cukup kalau dia belum genap 3.000 gram atau 3 kilo. Nah, kenapa kita teman-teman udah nemuin bayi BBLR ya di rumah sakit kemarin ya? Menemui nggak? Kalian praktek nggak sih ya? Ibu. Iya. Praktek, Bu. Kecil sekali ya bayi badan lahir rendah ya. Kenapa bayi itu bisa lahirnya rendah? Bisa karena ibunya yang kurang bulan ya. Jadi mungkin karena KPD atau karena ada kecelakaan misalnya, sehingga ibu harus melahirkan sebelum waktunya. Atau sebenarnya ibu itu sudah melahirkan itu sudah cukup bulannya, sudah sama masa kehamilannya, tapi bayinya mungkin gagal tumbuh ya, kurang nutrisi. Ini juga bisa memicu adanya BBLR. Nah, tadi kalau yang bayi yang tidak tumbuh dengan baik itu ada 3 ya. KMK lebih bulan, cukup bulan, dan kurang bulan. Untuk bayi KMK cukup bulan, kebanyakan mampu bernafas dan menghisap dengan baik. Nah, ini kurva pertumbuhan bisa dilihat ya. Apakah bayi itu besarnya sesuai dengan masa kehamilan,
atau lebih besar atau sesuai ataupun kecil dibandingkan dengan usia kehamilan. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan BBLR? Nah, kalau kalian amati kemarin pas praktek ya, nanya nggak usia pasien, usia ibu bayi BBLR itu berapa? Nanya nggak Mbak Solenia? Kemarin pas kebetulan yang sering dijaga sama saya itu umur 36 kalau nggak salah Bu. 36. Berarti termasuk faktor yang beresiko ya ketika ibu itu berusia lebih dari 35. Ya, ini secara teori dan bisa dilihat juga di lapangan ya, di rumah sakit. Kalau ibu itu usianya lebih dari 35, ketika nutrisi janinnya tidak tercukupi, ini bisa menimbulkan jadi faktor terjadinya BBLR. Kemudian sebaliknya, umur ibu yang kurang dari 20 tahun ya. Kalau kurang dari 20 tahun misalnya, orang-orang dulu ya, tapi orang-orang dulu nggak kenal kayak ginian ya. Cuman kalau sekarang kita lihat anak-anak remaja yang menikah kemudian usianya belum 20 tahun sudah hamil, nah ini juga akan beresiko mengalami bayinya BBLR. Kemudian jarak kehamilan, nah ini juga jarak kehamilan kurang dari 1 tahun, makanya jarak kehamilan itu harus benar-benar dijaga sebenarnya ya, jangan sampai terlalu dekat karena ini juga bisa beresiko jadi BBLR. Terus kalau dari ibu ya, mungkin ibunya punya riwayat dulu BBLR, kurang gizi ya, kondisi ekonomi, terus pekerjaan fisik yang terlalu berat, perokok ya, ibu hamil dengan anemia, preeklamsi, infeksi, itu semuanya jadi faktor resiko. Kalau bayi biasanya karena cacat bawaan dan infeksi selama di kandungan. Nah, masalah BBLR itu apa aja? Kalau kita lihat pathway-nya kemarin ya, Mbak Solenia, harusnya pathway BBLR itu panjang sekali karena BBLR itu membawa ya, kadang atau seringnya bayi BBLR itu pasti ada masalah-masalah seperti ini, seperti asfiksia ya, kemudian RDS ya, gangguan pernafasan, hipotermi karena memang lemak coklatnya yang kurang ya, kulitnya yang tipis, hipoglikemi, masalah pemberian ASI, kalau dia itu refleks hisapnya kurang bagus ya, refleks menelannya belum bagus. Kalau ini BBLR untuk yang prematur ketika refleksnya belum sempurna. Kemudian infeksi, ikterus, dan bisa masalah perdarahan. Nah, ketika bayi lahir itu bisa langsung ditanyakan apakah bayinya cukup bulan, cairannya bersih, ya, jernih, bernapas atau menangis, tonus ototnya kuat atau lemah. Sebenarnya kalau bayinya itu tidak menangis, ini kita kaji lagi, kita rangsang dulu. Kalau tidak bisa berarti harus diresusitasi. Ini alurnya, biasanya kalian bisa lihat di pusat kesehatan. Nah, gambaran sekarang atau manifestasi klinisnya BBLR itu seperti apa? Kulitnya tipis ya. Iya enggak? Banyak seperti ini enggak yang kalian temui? Kulit tipis, mengkilap ya kulitnya. Tulang rawan telinga lunak, lanubunya banyak, jaringan payudara belum terlihat jelas. Kalau perempuan, labia mayora belum menutupi labia minoranya, dan skrotum. Kalau laki-laki, skrotum belum banyak lipatan, testisnya belum turun. Ini untuk gambaran BBLR. Selanjutnya, garis telapak kaki kurang lebih sepertiga bagian atau belum terbentuk. Seperti ini gambarnya BBLR, kadang disertai dengan pernafasan tidak teratur, kadang ada periode apnea juga ya.
Dan nah ini refleks. Refleks menghisap dan menelan yang tidak efektif atau lemah sehingga dia ada gangguan pada asupan nutrisi. Terus kalian diajarin skor Balat nggak? Enggak? Biasanya Enggak. ini di rumah sakit ada loh di ruangan. Ini untuk menilai maturitas dari neuromuskular pada bayi ya. Jadi nah kita bisa lihat di sini sikap tubuh ya. Skornya 0 sampai 4 ya. Kemudian pergelangan tangannya kita tekuk itu membentuk sudut berapa, recoil lengan, sudut popliteal, tanda selempang, dan tumit ke kuping. Ini bisa kita periksa untuk menilai maturitas bayi. Nah ini tingkat maturitas ya, kalau skornya kurang dari minus 10 berarti 20 minggu, minus 5 22, 0 24. Skor yang paling bagus ya, semakin banyak skornya ya berarti semakin matur. Nah ini usia kehamilan, kita bisa lihat usia kehamilan dari skor totalnya. Nah ini perbandingan. Sebentar ya, ada adzan dulu.
Oke, kita lanjutkan lagi. Ini perbedaan antara bayi berat lahir normal dan bayi berat lahir rendah ya. Jadi kelihatan sekali bedanya ya, ukurannya, kematangannya ya, kulitnya, lanugonya itu bisa dilihat. Nah, ini kehamilan ketika bayi lahir belum sesuai bulan. Bisa lihat cirinya peningkatan kartilago lengkung luar daun telinga. Banyak sekali di sini. Kemudian tulang rawannya juga gimana ya, kurang lembek itu, enggak keras kayak gini. Terus kehamilan 36 minggu atau sampai matur, ini daun telinganya lebih kaku, lebih keras kan. Ya sama-sama lunak, cuman dia akan lebih keras dan lengkungnya terbentuk dengan sempurna. Untuk areola terlihat pada kehamilan 32 minggu, jaringan payudaranya kecil, tapi untuk kehamilan 36 minggu areolanya terlihat baik dan modul payudaranya juga lebih besar. Nah, ini yang saya maksud genitalia perempuan tadi ya, untuk yang prematur ketika kehamilannya ibu 32 minggu, defisit lemak pada labia mayora meningkat. Untuk kehamilan 36 minggu sampai matur, labia mayora hampir menutupi labia minora. Jadi bisa dilihat di sini labia mayoranya itu tidak bisa menutupi labia minoranya. Untuk laki-laki kehamilan 32 minggu, testis turun, ruga pada sebagian skrotum yang ada rugainya di sini. Kemudian kalau kehamilan sudah matur, itu testis sudah turun, pigmentasi skrotum meningkat. Jadi skrotumnya lebih ini ya, berwarna kehitamannya. Nah, terajah telapak tangan ya, atau garis-garis pada telapak kaki, rajah pada sepertiga anterior telapak kaki, sementara yang matur itu hampir di seluruh telapak kaki. Nah, tadi seperti yang sudah ditanyakan dan dijawab ya oleh Mbak Solenia, untuk tata laksana setelah lahir, apa saja karena bayi itu prematur atau bayinya BBLR, bayinya kecil, sehingga yang tata laksana yang pertama adalah selalu menjaga bayi tetap hangat, bisa skin to skin ya dengan ibu, kemudian ibu dan bayi ditutupin, tutup kepala bayi, mandikan bayi setelah usia 24 jam, dorong ibu untuk memberikan ASI dengan cangkir atau sendok ya, karena tadi ada masalah di refleks hisapnya, mungkin dia akan kelelahan kalau langsung disusuin, jadi dilatih untuk minum dengan sendok sesegera mungkin. Kemudian periksa napas ya, selalu diperiksa nafasnya, warna kulitnya, suhu, karena tadi sering mengalami hipotermi ya, minum ASI eksklusif, ASI dini, kemudian beri dosis tunggal vitamin K. Pencegahan infeksi penting sekali karena bayi BBLR itu rawan terjadi infeksi, perawatan tali pusat. Nah, ini yang perlu disarankan ke keluarga. Sarankan ibu dan keluarga selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Jika suhu turun di bawah 36,5, maka bisa dihangatkan di inkubator atau radiant warmer dan tutupi bayi serta ibu dengan kain lebih hangat. Teknik yang biasa dikenal apa? Penggantinya inkubator? Penyinaran, Bu. Penyinaran ya hiperbilirubin ya penyinarannya. KMC, apa tadi KMC? Kangguru Mother Mother Care. Ya.
atau PMK. Jadi kalau bayinya stabil, RR-nya itu stabil, kemudian bisa dikeluarkan dari inkubator, lebih baik dilatih ibunya untuk PMK. Nah, ini perawatan BPLR sehat. Jadi kalau dia kondisinya sudah bagus ya, bisa dilakukan PMK untuk penghematan bayi, pemberian ASI dini, pencegahan infeksi, imunisasi, pemantauan tanda dan bahaya, serta persiapan rujukan. Nah, bagaimana syaratnya PMK? Tadi nafasnya harus teratur ya. Suhunya stabil, di rentang normal, kemudian bisa sambil menetek, dan bayi akan merasa aman. Nah, seperti apa PMK? Sudah pernah belum kalian bantu PMK Ibu di ruang Perina? Cuma melihat, Bu. Melihat, belum membantu ya? Membantunya paling megangin dedehnya. Ngambil dedehnya dari inkubatornya. Ngambil doang. Kalau nempatin di dedehnya pernah nggak? Belum. Udah, Belum. Bu. Udah, gimana rasanya, Mbak? Rasanya enak, Bu. Cuman agak takut, Bu. Ya, kayak takut ya. Kalian takut nggak megang bayi kecil-kecil itu? Iya, Bu. Agak takut, Bu. Takut ya, karena emang kecil banget kondisinya. Pernah ngasih minum bayinya nggak? Pernah, Bu. Pakai apa? Pakai spet yang digantung atau gimana? Atau Iya, disendok pakai atau spet, apa? Bu. Pakai spet ya. Kalau masih pakai OGT ya, biasanya kalau sudah lebih pinter itu disendokin, kalau enggak pakai dot. Nah, ini caranya PMK ya. PMK juga ada bajunya tersendiri, tapi juga ada yang langsung saja, nggak usah pakai baju khusus. Nah, ini bayinya dipastikan memakai topi dan kaos kaki ya. Nah, kecil banget ya bayi peler itu ya. Nah, ini bisa diajak tidur ya. Bisa dilibatkan juga keluarganya. Bisa duduk ya. Nah, ini kalau dengan baju khusus. Nah, ketika dulu dengan baju khusus, bayinya dimasukkan dulu, kemudian baru dilibatkan ke ibunya. Ini contohnya kalau pakai baju khusus, biasanya apa yang harus dilakukan ibu sebelum melakukan kangguru mother care, Mbak? Berapa lama biasanya ibunya? Mbak Ari, berapa lama biasanya ibunya? Halo, Mbak Ari? Oke, Bu. Ya, berapa lama biasanya ibunya itu melakukan PMK? Yang Anda amati kemarin saat praktek. Enam 60 menit, Bu. 60 menit? Ya, sebenarnya PMK itu bisa dilakukan lama ya ketika di rumah ya. Bahkan bisa yang namanya bayi itu ya bisa diajak beraktivitas gitu ya. Cuman kalau di rumah sakit paling cuman sejam ya. Nah, makanya sebelum PMK biasanya ibu
disiapkan dulu, sudah harus dalam kondisi kenyang ya. Sudah minum, sudah BAK ya. Jadi nanti nyaman, disediakan tempat yang nyaman biar ibunya itu enak juga kalau harus menggendong selama 1 jam. Kemudian sambil bayi juga bisa dilatih untuk mencari puting susu ya untuk mereka. Baik, demikian tentang BBLR. Kayaknya waktunya sudah hampir habis ya Mbak ya. Kurang berapa menit ini? Ada yang ditanyakan enggak tentang BBLR? Enggak, Bu. Enggak, langsung jawab enggak, baik Mbak Ari. Terus ini kayaknya nggak bakalan lama juga, kita singkat tentang hiperbilirubin ya. Jadi yang Mbak Ari jelaskan tadi, hiperbilirubin itu berarti jumlah bilirubin yang berlebihan pada bayi ya, atau biasa kita kenal ikterik atau jaundice. Untuk jaundice sendiri itu sebenarnya fisiologis atau patologis Mbak Ari? Fisiologis, Bu. Fisiologis kalau ada syaratnya ya, dikatakan fisiologis dan patofisiologis ya. Nah, fisiologis kalau apa munculnya? Fisiologis tubuh bayi yang baru lahir belum dapat menyaring bilirubin dengan baik. Ya, Terus dikatakan fisiologis jika bilirubin itu ikterik itu muncul pada hari ya kemarin gimana itu? Wah, sepi ya Bu ya. Makan mungkin Bu. Tapi kurang. TFU-nya jauh. Udah 30. Tapi TFU-nya masih 25. Harusnya udah 28,5. TBC berapa? Kemarin sih TBC belum itu lagi. Misalnya TBC dulu. Ya, saya sampai dikasih itu. Gimana Mbak Ari? Yang fisiologis gimana Mbak Salenia? Yang fisiologis itu umur berapa? Yang patologis umur berapa? yang fisiologis tinggi kadar bilirubin membuat tubuh bayi menjadi kuning. Ya, jadi ada kalanya yang fisiologis itu muncul ya
setelah berapa jam itu atau sampai berapa jam itu muncul karena mungkin yang fisiologis itu ya mungkin kurang ASI biasanya. Tapi kalau yang patologis biasanya langsung muncul, kemudian disebabkan karena ada gangguan pada sirkulasi hepatiknya ya, enterohepatiknya, sehingga tidak bisa mengkonjugasi bilirubin, makanya menumpuk di darah ya. Apa bahayanya hiperbilirubin kalau tidak ditangani? Pernah lihat bayi hiperbilirubin nggak? Kurang 8 menit nih. Pernah lihat bayi kuning? Pernah, Bu. Pernah. Biasanya kan dinilai dengan derajat Kramer ya. Meskipun itu sebenarnya kurang valid. Jadi lebih valid lagi kalau langsung serum yang diperiksa. Nah, bisa menilai derajat Kramer nggak, Mbak? Mbak Solenia dibuka dulu ya suaranya ya. Oke, kemarin cuma diajarin itu Bu, dilihat kuningnya tuh banyak atau enggak, terus dari kepala sampai kaki tuh di mana aja yang kuning kayak gitu Bu. Tapi bisa nggak melihat kuning itu seperti apa? Apalagi kalau bayinya hitam ya. Paling cuma bisanya lihat bercak-bercak sama merah-merah kayak gitu Bu, kayak macam lebam gitu. Lebam. Jadi Ya, kita bisa ini ya, bisa sentuh di bagian yang tulang yang menonjol gitu kuningnya itu. Derajat Kramer sendiri ada 5 ya. Tadi seperti yang Mbak Sonia bilang, derajat 1 kepala sampai leher ya, derajat 2 sampai dada, derajat 3 sampai abdomen ya, derajat 4 sampai tungkai, derajat 5 kalau sudah semuanya gitu ya. Kuning semuanya. Kemudian biasanya penanganannya adalah pasti di fototerapi ya. Nah, disinar Bu gitu biasanya. Anaknya disinar dulu. Nah, ini tujuannya agar hiperbilirubinnya tadi bisa terpecah ya dan bisa terkonjugasi dan nanti larut melalui tinja dan urinnya bayi. Karena disinari terlalu lama, maka kita harus selalu pantau ya bagaimana kulitnya ya, kemudian bagaimana suhunya, jangan sampai bayinya dehidrasi ya. Pernah nggak mempersiapkan fototerapi di rumah sakit? Belum pernah? belum Bu. Belum. Lihat pernah? Belum Bu, sudah masuk. Dedenya sudah masuk. Tapi pernah nanya nggak berapa jam gitu titik bayinya di sinar? Biasanya bayi di fototerapi 6 jam ya. 6 jam, kemudian nanti kalau dia butuh netek ya ditetein dulu ya, disusuin dulu. Kemudian kalau masih ada indikasi enterik ya diprogramkan lagi ya, dimasukkan lagi ke fototerapi. Baik, demikian yang bisa saya ulas tentang BBLR dan hiperbilirubin ya. Sudah PI semua dengan dosen berarti? Sudah, Bu. Bu. Sudah, vertika juga sudah ya? Sudah. Nah, nanti saya buatkan kantongnya ya. Kemudian tugasnya yang kemarin diupload ya, jangan lupa ya. Berarti 2 nih Bu. Apa duanya itu apa? Satunya makalah LP. dan ya LP kan? LP mapping. LP dan mappingnya diunggah di Skasa ya. Nanti tak bikinin kantongnya. Oke, baik. Cukup? Nggak ada yang tanyakan ini?
cukup. Kayaknya lapar. Sudah jam segini. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, ya, saya akhiri ya. Ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah